Anwar Tanuhadi, Dr. Raditya Yosodiningrat didampingi Dr. Ragahdo Yosodiningrat, SH, LLM, kita hormati putusan majelis hakim yang telah menghukum terdakwa 3 tahun penjara. Namun terhadap putusan hakim tersebut seketika setelah diucapkan, terdakwa langsung menyatakan banding. Oleh karenanya kami segera mendaftarkan banding melalui PN Medan. Dan dalam memori banding akan kami uraikan alasan banding terhadap putusan hakim tersebut, antara lain dalam persidangan dari keterangan saksi baik Joni Halim korban Red dari JPU maupun saksi Ade Carge, tak satupun yang menyatakan terdakwa Anwar Tanuhadi meminjam uang pada Joni Halim, papar Raditya pada wartawan usai persidangan di PN Medan, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Lanjut Radit, bahkan di persidangan saksi korban Joni Halim mengatakan, otoriti dan Albert datang ke rumahnya mengatakan ada seseorang meminjam uang sebanyak 4 miliar dan akan dikembalikan 6 miliar. Kemudian uang tersebut diberikan Joni Halim kepada saksi Oktoduti dan Albert. Kemudian oleh Oktoduti dan Albert uang tersebut diberikan kepada Dadang Sudirman dan Dia Respati, Peti, di Jakarta, urai Raditya. Di sini jelas diketahui bahwa sejak pinjam meminjam uang terhadap Joni Halim tidak ada hubungan dengan terdakwa Anwar Tanuhadi. Bahkan saat penyerahan uang dari Oktoduti dan Albert terhadap Dadang Sudirman dan Dia Respati, Peti, juga tidak ada terdakwa Anwar di sana, ungkap Raditya. Dan nama Anwar Tanuhadi disebut setelah Dadang Sudirman dan Dia Respati tidak dapat mengembalikan uang saksi korban Joni Halim. Sehingga Dia Respati memperkenalkan kepada Oktoduti dan Albert serta Dadang Sudirman seorang bos besar terdakwa Red memiliki plafon tinggi di bank. Perkenalan tersebut disebutkan terdakwa bisa membantu membayar hutang dengan jaminan sertifikat ke bank, terang Raditya. Mengakhiri keterangannya Raditya mengatakan kita akan jelaskan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya dalam nota banding kami. Semoga majelis hakim banding nantinya memberikan putusan yang berbeda, harap Raditya. Pertama, melanggar pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, melanggar pasal 372 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau ketiga, melanggar pasal 480 kedua KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, penuntut umum telah membuktikan dakwaan alternatif pertama, yakni melanggar pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan menyatakan terdakwa Anwar Tanuhadi telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana selama 3 tahun 8 bulan. Sedangkan terdakwa Anwar Tanuhadi melalui penasihat hukumnya pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta bisa dipulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa pada kedudukan hukum semula. Menimbang bahwa atas adanya perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim menilai hal tersebut wajar adanya. Untuk itu, marilah sama-sama kita hormati segala perbedaan yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dari peran, tugas, wewenang, atau tupoksi masing-masing dalam menggali, membuktikan, dan menemukan kebenaran. Di mana dalam bahwa benar terdakwa Anwar Tanuhadi ditangkap atas laporan dari saksi korban Joni Halim kepada polisi sektor Medan Timur pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 pukul 9 WIB. Sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP 94510/2019 Restabel sektor Medan Timur tanggal 3 Oktober 2019. Tahap yakni sebagai berikut. Dua tahap. Tahap pertama tanggal 22 Februari 2021, yaitu tanggal 23 Februari 2021 langsung diserahkan sebesar 1 miliar. Bahwa cek sertifikat hak guna bangunan nomor 2043 atas nama PT Cikarang Indah yang terletak di Provinsi Jawa Barat sebagai jaminan kepada saksi Oktoduti Saragi pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 yang lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menguraikan unsur-unsur dari pasal 378
alat bukti dari pasal 378 KUHP tersebut, yakni sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menghukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang kena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menimbang bahwa ada unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama, pasal 378 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa, 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang ketiga, unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan. Unsur keempat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang untuk menghapuskan hutang. Unsur kelima, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Kata-kata bohong dalam ini tertulis. Menimbang bahwa selanjutnya tentang rangkaian kebohongan yang dilakukan untuk menjual aset keluarga dan tidak ada kaitannya dengan saksi korban Joni Halim, hanya membicarakan kerjasama untuk menjual aset keluarga dengan saksi Insinyur Dias Pati dan Budi, dan tidak ada kaitannya dengan saksi 2,5 miliar dalam bentuk transfer, sedangkan 2,5 miliar lagi dalam bentuk cek yang ternyata isinya adalah kosong. Dan tentang atas serangkaian perbuatan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdapat adanya rangkaian perkataan bohong yang seolah-olah kata-kata terdakwa betul, tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuan hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sehingga bagi terdakwa hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban Joni Halim sebesar 4 miliar rupiah, bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan, dan terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban Joni Halim sebesar 2,5 miliar. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala peraturan undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Pengadilan 1. Menyatakan terdakwa Anwar Tanuhadi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anwar Tanuhadi tersebut dengan pidana penjara selama 3 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti berupa 1 lembar kwitansi tanda terima uang dari Joni Halim sebesar 4 miliar rupiah kepada saksi Oktober, 1 lembar slip pemindahan dana antara rekening BCA dari Oktober Saragi Rumah Morbo pada Dadang Sudirman sebesar 3 miliar rupiah, 1 lembar kwitansi tanda terima uang dari Oktober Saragi Rumah Morbo pada Dadang Sudirman sebesar 1 miliar rupiah, dan rumah 246 meter 7 saka fotokopi SPP PT Cikarang. Dan barang bukti perjanjian pengikatan jual beli 2 lembar foto pada saat pertemuan terdakwa Anwar Go dan saksi Albert di Resort Kuala Cilandak, Kota Jakarta. 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan SHMH dan Donald Pengabdian SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli tersebut dibantu oleh Ramadan Saputra Espon SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Naibawu SHMH, penuntut umum, serta terdakwa Anwar Tanuhadi melalui telekonferensi yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi terdakwa ya, atau menggunakan upaya hukum, atau saudara jika ragu, saudara bisa pikir-pikir, tapi dengan catatan, jika dalam 1 minggu saudara belum menentukan sikap, berarti saudara dianggap terima ya.
Jadi karena penasihat hukum saudara ada di sini, untuk itu kami tanyakan kepada penasihat hukum. Silakan penasihat hukum. Pak Bos, terdakwa silakan sampaikan apa keputusan terdakwa ini. Kami menyatakan banding, Yang Mulia. Banding ya. Terdakwa sudah Ya. Jadi terdakwa penasihat hukumnya menyatakan banding. ada putusan ini kami sangat menghargai, tapi masih ada upaya hukum yang kami tempuh yang mulai. Atas putusan pengadilan ini kami dan terdakwa sangat menghargai yang sudah disebut, akan tetapi kami akan menggunakan upaya hukum yaitu banding ke putusan selanjutnya. Keberatan dalam putusan ini. Terhadap Kami pikir-pikir, Yang Mulia. dipikir ya. Baiklah ya, dengan demikian ini selesai dan kami tutup. Bang, bisa cerita bang terkait masalah putusan klien? Yo. Oke, terhadap putusan itu maksud kami sangat menghormati yang dimaksud, akan tetapi masih ada upaya hukum lain yaitu banding, dan terdakwa setelah menyatakan sikapnya bahwa dia keberatan dalam putusan dan menyatakan banding. Hari ini saya akan hanya Ustaz untuk menyatakan tangan beliau kuasa dan besok akan mendaftarkan itu. Terkait dengan isi putusan ya majelis hakim berpendapat seperti itu, nanti kami melakukan saksi yang lain gitu kan. Ya, sebagaimana kita sampaikan dalam plenum kemarin, dan ya kami harus hormati itu, akan tapi ya begitulah putusannya gitu. Namun besok akan kami sampaikan yang mau Menurut kita bang, putusan majelis hakim seperti apa bang? Putusan majelis hakim? ya sekarang saya sudah sampaikan dalam plenum kemarin gitu kan. Kalau dibilang penipuan, siapa nipu siapa kan? Artinya dari apa namanya Joni Halim korban yang minta Okto, kan? Okto diserahkan kepada Okto. Kalimat tidak pernah ada dalam peristiwa awal itu, tidak pernah ada terdakwa terlibat. Terdakwa itu baru didatangi oleh mereka itu, yaitu oleh dia untuk mencairkan setelah udah macet. Artinya Dada nggak bisa bayar ke sana, nah, baru wah sama siapa yang minta tolong sama terdakwa, karena terdakwa punya plafon tinggi. Di apa sih di sana aja kan gitu. Dan pada awalnya juga terdakwa tidak tahu menahu pihaknya. Ini ya gini, saya akan kasih komentar. Sebenarnya ini karena dakwaan awalnya ya, tidak menyebutkan tanggal peristiwa. Seperti eksepsi saya kemarin, kalau kita ngikutin sidang awal ya. Peristiwa ini kapan? Peristiwa ini kapan? Peristiwa ini kapan? Kapan Dadang minjem? Kapan menyerahkan? Kapan dia segala macam? Kapan ketemu dakwa? Itu tidak pernah disebutkan sama jaksa dalam tuntutannya. Oleh karenanya rancu. Ya peristiwa ketemu kapan? Udah waktu beli kapan? Kadang waktunya ini, itulah yang bilang kami keberatan sejak awal. Sejak eksepsi awal kami yaitu penuntut umum tidak menjelaskan secara tempus delicti dalam dakwaan peristiwa. Tadi coba majelis hakim pun hanya membaca peristiwa ini itu kapan, tanggal berapa. Itu kebalik-balik mas. Gitu loh. Sampai dibuat terdakwa beli di tahun 2019, iya udah selesai semua. Peristiwa tahun 2018 awalnya kan gitu kan. Karena uraian dalam pembuktian yang sudah kami sudah keberatan sejak awal. Kami akan eksepsi terhadap hal tersebut. Nanti akan kita sampaikan dalam banding. Nanti saya serahkan nomor bandingnya waktu masa sama baca yang kebahas ini. Oke mas. Dengan siapa nih bang? Saya Adit Yusudiningrat mas. Makasih bang ya. Yang jelas di sana? Jelas.